Perkenalkan, nama saya Mutia Dalila sebagai pembicara satu pemerintah dari Kota Yogyakarta. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, pertama-tama izinkan saya untuk memberikan definisi, konteks, serta latar belakang dan mekanisme dari mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, definisi. Definisi dari transisi pengalokasian berarti pemindahan arah atau tujuan dana dari satu target ke target lainnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang diprioritaskan. Bantuan kemanusiaan berbasis tenaga manusia adalah upaya-upaya untuk membantu masyarakat dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, seperti dokter, suster, guru, dan sebagainya, dan tidak terbatas. Sedangkan humanoid robot adalah robot yang diciptakan oleh ilmuwan dengan aspek-aspek yang menyerupai manusia, baik dari bentuk, gerakan, hingga kemampuan untuk menjalankan berbagai tugas. Dalam mosi perdebatan kali ini, aktor mosi debat adalah pemerintah sebagai dewan yang mana memiliki wewenang untuk membuat kebijakan atau perihal pengalokasian yang tetap berarah pada kesejahteraan negara dan masyarakat. Konteks yang saya berikan mencakup latar belakang, yaitu pada era sekarang ini teknologi berperan besar pada masyarakat. Masyarakat hidup berdampingan dengan teknologi. Tujuan dari teknologi itu tersendiri adalah untuk mempermudah hidup manusia dalam banyak hal seperti pendidikan, lalu pelayanan, dan sebagainya. Contohnya, dalam beberapa tahun terakhir, manusia mengalami masalah kekurangan tenaga kerja yang berkualitas. Artinya, kuantitas tidak sebanding dengan kualitas yang ada. Contohnya seperti kekurangan profesi guru karena rendahnya minat memasuki jurusan-jurusan pendidikan di universitas. Mengapa? Karena hal ini sebanding dengan pemikiran dan gengsi masyarakat yang tidak ingin mengambil jurusan pendidikan. Mereka lebih berminat pada jurusan-jurusan seperti halnya kedokteran atau mungkin teknik dan sebagainya. Yang hal ini menyebabkan banyaknya dampak, termasuk guru yang direkrut kemudian menjadi guru tidak mempunyai penguasaan di bidang pengajaran karena guru-guru tersebut bukanlah orang-orang dari bidang pendidikan. Yang terakhir, saya akan memberikan mekanisme dalam mosi debat kali ini saya berikan menjadi 3. Yang pertama, dalam bidang kesehatan, humanoid robot dipantau oleh tenaga kerja manusia yang lebih ahli. Yang kedua, humanoid robot ditempatkan terlebih dahulu di ibu kota atau kota-kota yang sumber daya manusianya sudah memungkinkan untuk ditempatkan humanoid robot, sehingga manusia atau masyarakatnya tidak akan kaget dengan kehadiran humanoid robot. Yang ketiga, transisi pengalokasian tidak dilakukan secara sepenuhnya, melainkan bertahap. Maka pemerintah dapat melihat terlebih dahulu apa efeknya, apakah humanoid robot ini efektif atau tidak, dan sebagainya. Masuk kepada argumen. Yang pertama, argumen saya bahwa humanoid robot memungkinkan masyarakat mendapatkan tenaga kerja yang lebih profesional di bidangnya. Di sini saya tekankan dalam bidang pendidikan. Yang pertama, apa itu profesional? Profesional yang saya maksud adalah profesional paham dan menguasai benar bidang yang akan dilakukannya sebagai pekerjaan. Humanoid robot dapat diprogram dengan ahlinya yang saya maksud adalah humanoid robot dapat diprogram dengan berkonsultasi terlebih dahulu pada ahli-ahli di bidang tersebut, sehingga program atau pola-pola yang dilakukan oleh humanoid robot ini sudah sesuai dengan ahli di bidang tersebut. Maka humanoid robot bisa lebih fokus pada pekerjaannya, sehingga kemudian pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat ini lebih efektif dan efisien. Mengapa? Karena tenaga kerja tersebut sudah benar-benar menguasai bidangnya. Saya contohkan, seperti pada halnya profesi guru. Karena kurangnya lulusan pada jurusan pendidikan tadi, sebagaimana kita tahu bahwa jurusan pendidikan ini mengalami penurunan kemauan masyarakat untuk masuk ke jurusan pendidikan, sehingga kuantitas guru yang dibutuhkan tidak sebanding dengan guru yang sudah lulus dari jurusan pendidikan, sehingga banyaknya guru-guru yang justru tidak berasal dari jurusan pendidikan. Saya contohkan sebagai misalnya guru matematika bukannya dari pendidikan matematika, tapi justru dengan matematika murni. Hal itu jelas berbeda dengan juri yang terhormat. Mengapa? Karena guru bukan hanya mengajarkan oleh materi saja, namun ia memerlukan pengetahuan, penguasaan bagaimana sistem belajar, bagaimana kehidupan sosial siswa, sehingga dapat menunjang pembelajaran. Maka pendidikan akan lebih optimal jika dikuasai oleh orang-orang yang jelas menguasai bidangnya. Sedangkan humanoid robot dapat diprogram untuk memenuhi hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, sehingga masyarakat akan lebih mendapatkan tenaga kerja yang profesional di bidangnya. Yang kedua, humanoid robot justru akan menciptakan motivasi untuk manusia, sehingga sumber daya manusia akan mengalami peningkatan kualitas. Mengapa saya dapat mengatakan hal tersebut? Oke, Dewan Juri terhormat, mari kita bayangkan bagaimana jika kita mendapatkan
berita, mendapatkan pemberitahuan bahwa humanoid robot akan mendapatkan dana yang itu seharusnya menjadi dana manusia, maka manusia akan mengalami adanya tekanan. Mengapa? Karena mereka masih membutuhkan dana, mereka akan membutuhkan tarif untuk menunjang kehidupannya sendiri, menunjang keluarganya, menunjang orang tuanya, menunjang banyak hal. Mereka memerlukan uang, Dewan Juri terhormat. Dan dengan humanoid robot ini jelas mereka akan mengalami efisiensi yang saya maksud adalah perekrutan itu tidak akan sebanyak seperti sebelum humanoid robot ini ada. Maka manusia akan mengalami tekanan sehingga mereka akan, saya harus bekerja lebih keras, saya harus meningkatkan kualitas saya agar apa? Agar saya dipilih, agar saya tetap mendapatkan pekerjaan, agar saya dapat memenuhi kebutuhan hidup saya sendiri. Maka dari yang tadi manusia hanya kayak, ya sudah, saya kuliah saya untuk mendapatkan gelar saja, maka mindset ini akan terubah dengan saya harus bekerja, saya harus belajar dengan giat, saya bukan hanya dengan kuliah saja, saya harus magang, saya harus menciptakan skripsi yang lebih berkualitas, saya harus mengikuti lomba-lomba yang akan kemudian saya cantumkan dalam CV saya, sehingga saya dapat meningkatkan kualitas saya agar saya tetap dipilih, agar saya tetap mendapatkan pekerjaan, agar saya tidak tergantikan dengan humanoid robot itu. Maka dari itu manusia akan termotivasi, mereka akan pasti mendapatkan tekanan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Misalnya saya contohkan sebagai pernah ada kejadian malpraktik oleh mahasiswa kedokteran. Dia menjalankan praktik untuk menunjang gelar dokter itu sendiri, yang kemudian praktik itu gagal dan justru menewaskan pasien. Hal ini fatal sekali, Dewan Juri terhormat. Mengapa? Karena dokter itu sendiri ya mereka ada untuk membantu untuk menyejahterakan kesehatan masyarakat. Bagaimana bisa mereka justru menewaskan pasien karena kecerobohan atau ketidaktelitian dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Maka dari itu, hal itu perlu adanya evaluasi, perlu adanya evaluasi dari mahasiswa itu sendiri, dari kampus, dan setelah dengan humanoid robot ini, maka ia akan mengalami tekanan. Maka mereka akan lebih berhati-hati, mereka akan lebih memperhatikan lagi apa yang mereka lakukan, apa yang harus mereka lakukan. Mereka akan memprioritaskan, mereka akan jelas meningkatkan kualitasnya agar tidak tergantikan oleh humanoid robot itu sendiri. Hal itu Dewan Juri, maka saya setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Terima kasih.